Bapak, Ibu, para pemirsa yang saya hormati. Selamat datang di YouTube saya yang pertama kali untuk tayang pada hari ini. YouTube ini mempunyai tema berpikir rasional, rational thinking. Mengapa setiap orang, bahkan setiap bangsa, untuk maju itu diperlukan berpikir rasional, rational thinking, ya, mindset rational thinking, serta moral yang tinggi. Di dunia keilmuan dan jabatan publik, maka rational thinking itu memegang peran penting dan dominan. Oleh karena itu, para dosen, mahasiswa, dan pejabat publik mungkin bisa lebih memanfaatkan YouTube ini. Judul pertama pada tayangan ini akan saya unggah debat intelektual. Judul ini pernah saya tayangkan sebelumnya dalam kalangan terbatas. Beberapa teman meminta saya untuk mengunduh kembali dalam media yang lebih luas seperti YouTube kali ini. Semoga gagasan-gagasan, pendapat yang ada di dalam YouTube ini akan dapat memberikan kontribusi kepada kemajuan dan kebaikan kita bersama. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk menonton tayangan pertama, dan selanjutnya kita akan bertemu pada episode berikutnya. Saya Johan Syah Marzuki, perintis budaya ilmiah. Bapak, Ibu, para pemirsa, para anggota IBF yang saya hormati. Saya hari ini akan berbicara tentang debat. Debat dalam forum intelektual. Ya. Jadi debat ini juga disebut sebagai debat akademik atau debat profesional. Akademik itu kalau berada di kampus tentunya. Kalau ya di kantor itu profesional. Kalau intelektual ya di mana saja. Semuanya itu intelektual. Nah, saudara, sering kita melihat bahwa di rapat intern organisasi profesi, partai, ya, di DPR, rapat-rapat institusi, kantor, di dalam kantor-kantor kita, di universitas atau dimanapun, banyak yang tidak bisa debat, tidak mengerti debat, ya. Jadi ada yang rebutan mikrofon, ada yang gebrak meja, ada walkout, ada yang siap senjata tajam di tasnya, ada yang membawa serombongan orang dan lempar-lemparan kursi. Ya. Ini semua dilakukan para intelektual. Ya. Jadi dalam masa yang lalu kita punya catatan, ya, organisasi profesi yang sampai didatangi polisi karena ada anggota yang membawa senjata tajam. Begitu juga dalam suatu muktamar itu anggotanya pada lempar-lemparan kursi sampai ada yang dibawa ke rumah sakit. Ya. Jadi debat itu sebenarnya bukan bertengkar. Ya. Ini kadang-kadang masih menjadi kacau, rancu, ya, antara debat dan bertengkar ini. Debat itu rasional. Ya, salah satu bedanya, kalau bertengkar itu emosional atau irasional. Jadi kita harus mengerti ya, apa bedanya rasional dan emosional itu. Jadi kalau tidak bisa membedakan, ya tidak bisa membedakan debat itu atau bertengkar. Nah, sudah pernah saya
ceramahkan sebelumnya, bahwa pola pikir itu ada 4 macam. Mindset, pola pikir itu ada 4 macam. Pola pikir rasional, pola pikir emosional, pola pikir spiritual, pola pikir common sense atau wishful thinking. Jadi dalam debat ini juga dalam kedudukan kita sebagai ilmuwan, maka kita akan lebih banyak berpikir rasional ini, ya. Apa sih? Saya ulangi lagi supaya akan mudah untuk mengikuti ceramah berikutnya. Yang disebut mindset rasional atau argumentasi rasional, itu kita akan mencari benar dan salah. Itu paling penting, ya, valid atau tidak valid. Ini yang penting. Kalau itu benar, kita teruskan, ya. Argumentasi itu ke arah berguna, efektif, dan penting. Jadi kalau memang isunya, masalahnya itu memang sudah benar, sudah kita setuju sama-sama benar, ya, kita bisa langsung saja berdebat mengenai gunanya maupun pentingnya. Tapi tentu saja kalau itu sudah tidak benar, ya tidak usah diperdebatkan lagi, dibuang. Sedangkan argumentasi emosional itu pendapatnya itu timbul karena selera, ya. Suka gak suka, marah, karena benci, sakit hati, karena sayang, ya. Jahat, baik, buruk, ya. Karena takut, ya, hormat, sungkan, karena umur tua, karena jabatan tinggi, jabatan rendah, ya. Kemudian relasi, ini sekelompok kita, keluarga kita, seiman, ya. Ini hal-hal yang kebanyakan itu menjadi dasar dari suatu argumentasi emosional, ya. Tentu ini tidak untuk debat. Terus argumentasi spiritual, ini suatu wawasan sebenarnya, ya. Spiritual wawasan, nilai, ada nilai di dalamnya itu, ya, value. Ya, bisa berupa khayalan saja, bercita-cita, seperti membuat visi dan misi, ya. Seperti membuat Pancasila misalnya, ya. Pancasila itu adalah suatu produk spiritual itu, ya. Ada value, nilai di dalamnya. Jadi ada juga yang soal kekaguman dan pemujaan seperti dalam agama, itu wawasan. Nah, jadi agama itu sebenarnya adalah salah satu, ya, dari pola pikir spiritual. Saat ini mungkin kebanyakan orang tuh mengira kalau spiritual itu mesti agamanya itu. Enggak, ya, enggak. Jadi cita-cita, ya, value, Pancasila itu wawasan, ya. Jadi cara berpikir spiritual itu dapat merangsang, memotivasi untuk mendapatkan, menemukan, dan mengembangkan sesuatu. Di ilmu pun, ini wawasan ini sangat penting. Jadi kecuali berpikir rasional, juga harus punya berpikir spiritual untuk dapatkan yayasan yang lebih luas, ya, wawasan yang lebih luas. Nah, tujuan debat itu apa? Tujuan debat itu mencari atau mengkonfirmasi kebenaran. Kedua, bisa juga mengetahui derajat kegunaan dan derajat kepentingan, importance, pentingnya itu loh. Itu seberapa jauh, seberapa besar, seberapa kecil. Ya. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa debat itu untuk intern, ya. Jadi isinya debat itu adalah saling kritik. Ya, saling kritik. Jadi harus mengerti kritik itu apa? Bukan hinaan, bukan caci maki. Kalau caci maki dan hinaan ini masuk dalam itu tadi, ya, apa? Caci maki, apa? Bertengkar, ya, bertengkar. Ini isinya bertengkar ini, ya. Tapi kalau kritik itu isinya debat. Nah, ini bedanya. Kalau kritik itu dan hinaan, ya. Kalau kritik itu tentang pendapat yang kita debat itu pendapatnya atau kinerjanya. Ya. Bukan orangnya. Tapi kalau di sini justru caci maki itu orangnya. Identitasnya dan kemampuannya. Ya.
Ngerti enggak kamu? Sekolahmu apa? Itu orangnya, identitasnya ya. Bukan itu, tapi kinerjanya. Bahwa Anda melakukan itu ada kekurangannya. Anda bekerja itu bagus atau kurang atau jelek itu. Nah, jadi untuk kritik itu kita memakai argumen yang rasional, ya, yang relevan, yang logis, ya. Jadi tadi itu argumen rasional adalah valid yang tidak valid, benar atau salah, ya, berguna atau penting, ya. Tapi yang caci maki tentu argumennya emosional, ya. Jadi tidak suka, benci dan segala macam itu. Ya. Nah ini kritik itu diperlukan, berguna itu, penting itu, ya, kritik. Karena ini akan bisa memajukan, mengoreksi pendapat kita atau kinerja kita yang masih kurang atau salah. Tapi kalau hinaan ini tidak ada gunanya ini hanya menyulut permusuhan itu, ya, permusuhan, ya, sakit hati dan lain-lain itu. Nah, ada kesalahan orang yang tidak mengerti, ya. Banyak ini, masih banyak di masyarakat kita bilang jangan suka berdebat, jangan suka mengkritik. Ya. Padahal debat dan kritik itu berguna, ini penting. Ya. Yang tidak boleh itu bertengkar, ya. Mestinya bertengkar, jangan suka bertengkar, jangan suka mengkritik, itu betul. Tapi kalau bilang jangan suka berdebat, jangan suka mengkritik, itu salah. Ya. Itu justru mengkritik dan berdebat itu penting untuk menemukan kebenaran dan lain. Jadi masalah atau isu yang mau diperdebatkan menjadi topik debat, ya, itu harus isu bisnis intern, ya. Jadi intern berarti isunya organisasi yang kita ada berada di situ, ya, isu institusi, isu negara, bukan isu personal, bukan isu kelompok, ya. Jadi berarti isunya itu adalah visi, ya. Jadi itu adalah visi kita sama, sudah, ya, kadang visi organisasi. Nah, kenal apa yang disebut benar? Yaitu yang disebut benar bila ada evidence yang valid, ya, ada tanda bukti, barang bukti yang valid, ya, tanda bukti, atau referensi. Jadi referensi juga sebagai barang bukti. Semua orang lain yang menyuguhkan, mungkin, ya, inilah yang disebut benar. Jadi bukan orang, bukan jumlah pendukung yang berupa orang. Jadi pendukungnya itu evidence yang valid, referensi, ya, hasil-hasil penelitian, misalnya begitu. Nah, isu kegunaan dan pentingnya kalau kita sudah selesai dengan benar, ya, dan selanjutnya dilanjutkan, yang disebut isu kegunaan dan pentingnya itu yang sesuai dengan visi dan misi organisasi. Ya, penting tapi bukan isu, bukan visi organisasi dan misi organisasi itu sebenarnya tidak perlu diperdebatkan. Yang diperdebatkan itu kalau itu visi dan misi organisasi. Jadi untuk ini pentingnya kesamaan visi. Saya ingat itu Presiden Joko Widodo itu pernah bilang pada waktu di depan calon-calon menterinya itu, tidak ada visi menteri, yang ada visi presiden. Nah itu, jadi harus satu visi dalam satu kelompok kerja, ya, suatu institusi itu harus visinya sama, ya. Jadi ini saya tulis lagi, ya, bahwa para pendebat itu harus punya visi yang sama demi organisasi, demi institusi, ya. Bukan demi kubu, bukan untuk suatu kubu dalam organisasi itu. Kubu itu merusak. Jadi tidak boleh ada visi misi kubu. Kubu itu merusak institusi, ya. Kepentingan kelompoknya di dalam, ada kelompok-kelompok di dalam suatu institusi yang punya visi sendiri, punya misi sendiri. Jadi visi dan misi institusinya bisa kalah, tidak dipakai, diabaikan aja mereka.
Nah, pendebat, kalau yang kita desain, ya, kita buat forum debat itu ada kelompok pro yang akan berbicara yang pro terhadap isu masalah, ya. Kemudian juga ada kelompok kontra yang menentang, ya, melawan terhadap isu masalah. Nah, ini kelompok pro dan kelompok kontra itu tidak harus betul-betul pro dan tidak betul harus kontra. Itu bisa ditugasi, ya, ditugasi untuk mencari alasan-alasan yang pro. Ini juga begitu, ditugasi mencari alasan-alasan yang kontra. Sehingga kita akan melihat lebih objektif nanti itu, ya, alasan-alasan yang lebih kuat itu yang mana, yang pro atau yang kontra. Jadi ditugasi. Kalau tidak, syukur kalau memang ada yang betul-betul pro, ya oke. Tapi kalau tidak ada, kita tugasi, ya, 1 sampai 3 orang misalnya, ya, untuk mencari alasan-alasan yang pro dan alasan-alasan yang kontra. Nah, sekarang tata tertib pendebat itu, ini mesti ditulis ini, ya, kalau ada forum debat itu, ya, tentang waktu. Tiap kelompok akan menyampaikan argumentasi dalam waktu yang tertentu, yang terbatas, ya, selama 1 menit atau 2 menit, ditentukan sebelumnya. Kalau 1 menit ya 1 menit, kalau 2 menit ya 2 menit. Tidak boleh lebih. Jadi diberi waktu, kemudian bergiliran, ya, dan tidak boleh ada interupsi. Lagi ngomong langsung disaut, tidak, bukan begitu, ya. Kita ingin dengar pendapatnya, kita ingin dengar, ya, pendapat yang pro dan pendapat yang kontra. Itu di waktu 1 sampai 2 menit, jangan diinterupsi. Kemudian berikutnya, karena yang penting itu adalah isi argumen, ya, maka tidak perlu berteriak, gebrak meja yang tidak punya nilai, ya, hal-hal seperti itu. Yang penting itu isi argumen Anda itu valid, ya, Anda itu berguna, Anda itu penting. Jadi nilai baik, buruk, kuat, tidak kuatnya itu tergantung pembuktian, ya, kuatnya pembuktian dan referensi yang Anda punya. Nah, sekarang ada moderator, ya, ada moderator. Moderator itu harus yang mengerti yang rasional dan yang emosional. Ya, kalau argumentasinya itu emosional, ya segera di stop, gitu, ya. Harap diingatkan untuk mencari argumen yang rasional. Dia menjaga waktu dan isi argumen tetap rasional, ya. Itu fungsinya moderator, ya. Kemudian mungkin ada juri, bisa ada juri atau tidak ada juri, ya. Kalau ada, mereka pun harus mengerti apa yang disebut rasional dan yang tidak rasional, ya, sehingga bisa menilai bahwa argumentasinya itu kuat atau lemah. Lagi, karena waktu terbatas, ya, bicara itu langsung ke masalah. Jangan bertele-tele dan berbasa-basi, ya, kepada Bapak ini, Bapak itu yang banyak membantu, yang ini, tidak usah begitu, ya. Langsung saja argumentasinya dikeluarkan karena Anda waktunya singkat, hanya 1 menit sampai 2 menit atau 2 menit saja, ditentukan oleh panitia pada waktu itu, ya, apa 1 menit atau 2 menit. Lalu jangan bicarakan personal pembicaranya, ya, identitas pembicaranya, kemampuan pembicaranya, jangan Anda nilai di situ, ya. Tapi yang penting isu masalahnya, pokok pembicaraan, ya, pokok masalah. Jadi itu yang harus dibahas, ya, bukan orangnya, gitu. Nah, selesai debat, maka kesimpulan itu akan diambil oleh moderator dan juri, ya, atau juri, ya. Itu yang mana yang argumen yang kuat, yang bisa diambil, ya, yang lemah, yang harus dibuang, itu diambil kesimpulan, ya. Otomatis, ya, karena kelihatan di situ barang bukti, berdasarkan barang bukti, ya. Bukan disepakati terlalu banyak,
bukan kesepakatan pribadi, tapi harus punya alasan. Ya. Jadi yang menang itu yang relevan, yang mempunyai evidence dan referensi yang cukup, yang bagus, yang terbukti. Ya. Kemudian setelah berdebat itu berjabat tangan. Jadi ini seperti profesional ya. Jadi berdebat itu bukan bermusuhan, tapi lawan ya, bukan musuh. Seperti misalnya tinju profesional itu, ya, itu lawan, ya, A lawan B, mungkin ada yang knockdown, ada yang knockout, ya, sampai tidak sadar, mukanya berdarah-darah, tapi selesai acara, maka dia adalah partner, ya, mereka rangkulan. Kalau ini saya anjurkan untuk salaman, tapi karena mungkin pandemi ya, pakai tangan saja ya, seperti tangan yang dikatupkan berdua ya sebagai tanda hormat, saling menghormati. Nah sekarang apa yang disebut diskusi sebenarnya? Ya, kenapa kok debat? Kenapa nggak diskusi saja? Diskusi itu bukan untuk cari kebenaran. Ya. Diskusi itu hanya brainstorming. Pendapat Anda bagaimana? Pendapat Anda bagaimana? Jadi hanya menggali pendapat, bukan mencari kebenaran. Ya. Jadi semua pola pikir bisa dipakai. Pakai yang rasional bagus, pakai emosional boleh, pakai spiritual maupun common sense itu tidak menjadi masalah. Karena nanti dalam diskusi itu kesimpulan itu hanya diambil oleh pembuat forum. Ya. Jadi tidak perlu ada menang kuat dan lemahnya argumen. Ya. Sesuai selera yang punya forum. Nah ada lagi satu lagi negosiasi ya. Ini rundingan. Jadi ini dengan badan lain, bukan intern, dengan badan lain ya. Ini seperti tawar-menawar kepentingan. Jadi ada kepentingan kelompok ya. Kepentingan dari badan lain, kelompok diri sendiri dan kelompok orang lain ya yang ditawar-menawar. Jadi soal kepentingan ya. Ada kepentingan kelompok kepentingan. Jadi pada negosiasi ini hasilnya itu diharapkan ada win-win solution. Ya. Jadi win-win solution itu jadi baik diri kita maupun diri lawan itu sama merasa menang. Ya, merasa menang. Ya. Ini memang kepentingan ya, lebih kepentingan ya, kepentingan kelompok. Ya, merasa menang kedua-duanya. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan hari ini. Selanjutnya nanti kita bisa lakukan diskusi. Terima kasih.